pendirian perusahaan adalah dokumen hukum yang digunakan untuk mendirikan sebuah badan usaha, seperti perseroan terbatas atau PT, atau perusahaan lainnya. Dokumen ini memuat informasi penting tentang perusahaan dan diperlukan untuk memperoleh status badan hukum. Akta pendirian biasanya dibuat oleh notaris dan disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham di Indonesia. A. Pengertian pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan adalah proses legal dan administratif untuk membentuk entitas bisnis yang diakui secara hukum. B. Jenis-jenis perusahaan di Indonesia. 1. Perusahaan perseorangan, dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tidak memiliki badan hukum, contohnya usaha kecil atau mikro seperti toko kelontong. 2. Firma atau VA, persekutuan antara dua atau lebih dua orang dengan nama bersama. Seluruh anggota firma bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. 3. Persekutuan komanditer atau CV, terdiri dari sekutu aktif atau pengelola dan sekutu pasif atau penyedia modal. Tidak berbadan hukum, tetapi memiliki akta pendirian di notaris. 4. Perseroan terbatas atau PT, berbadan hukum, pemilik modal terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. PT terbagi menjadi dua, PT lokal atau perseroan dalam negeri, PT PMA atau penamaan modal asing. 5. Koperasi, badan usaha yang berbasis anggota, bertujuan untuk kesejahteraan bersama. 6. Yayasan, lembaga yang berfokus pada kegiatan sosial atau non-komersial, berbadan hukum. C. Persiapan awal pendirian perusahaan. 1. Tentukan jenis dan bentuk perusahaan, sesuaikan dengan kebutuhan usaha dan peraturan yang berlaku. 2. Pilih nama perusahaan. Nama harus unik dan tidak bertentangan dengan etika serta aturan pemerintah. 3. Tentukan modal awal. Modal minimum sesuai jenis perusahaan atau untuk PT lokal biasanya dengan jumlah Rp 50 juta. 4. Lokasi usaha. Pilih lokasi strategis dan pastikan memiliki izin usaha untuk lokasi tersebut. D. Prosedur pendirian perusahaan di Indonesia. 1. Pengajuan nama perusahaan. Ajukan melalui sistem AHU online, Kementerian Hukum dan HAM untuk PT. 2. Pembuatan akta pendirian dihapus di hadapan notaris mencakup nama dan alamat perusahaan, tujuan usaha, susunan pemegang saham dan modal dasar. 3. Pengesahan badan hukum, pengajuan Kementerian Hukum dan HAM untuk PT dan yayasan. 4. Pendaftaran NPWP perusahaan, daftarkan perusahaan ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP. 5. Registrasi OSS, Online Single Submission. Ajukan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS. 6. Izin operasional atau izin khusus, sesuaikan dengan sektor bisnis, contoh izin BPOM, SUP, atau TDP. 7. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk perusahaan yang memiliki karyawan. 8. Pembukaan rekening bank perusahaan diperlukan untuk transaksi bisnis resmi. E. Struktur organisasi perusahaan, pemegang saham, pemilik modal, atau untuk PT. Direksi, pihak yang mengelola operasional perusahaan. Komisaris, pengawas kinerja perusahaan.
Isi akte pendirian perusahaan. Berikut adalah beberapa informasi yang biasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan. 1. Nama dan alamat perusahaan, nama resmi perusahaan dan lokasi kantor pusatnya. 2. Tujuan dan kegiatan usaha, bidang usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. 3. Modal dasar, modal disetor, dan modal ditetapkan. Rincian mengenai modal perusahaan, termasuk modal awal yang disetor oleh pendiri. 4. Pendirian perusahaan, nama, alamat, dan identitas para pendiri perusahaan. 5. Struktur kepemilikan, pembagian saham di antara para pendiri. 6. Struktur organisasi, penunjukan direktur, komisaris, dan struktur kepemimpinan lainnya. 7. Anggaran perusahaan, ketentuan yang mengatur operasional perusahaan seperti mekanisme rapat pemegang saham, pembagian dividen, dan pengelolaan perusahaan. Proses pembuatan akta pendirian. 1. Konsultasi dengan notaris pendiri, pengajuan data yang dibutuhkan pada notaris untuk pembuatan akta. 2. Pengesahan nama perusahaan memastikan nama perusahaan belum digunakan oleh perusahaan lain. 3. Pengesahan akta pendirian. Setelah selesai dibuat, notaris akan mengajukan permohonan permasalahan pada agar perusahaan yang secara umum pendaftaran ke instansi lain. Setelah disahkan, perusahaan mendaftarkan ke instansi lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, memperoleh NPWP dan Dokumen Submission untuk memperoleh nomor perusahaan NIP. Akta pendirian perusahaan merupakan langkah awal dalam likuiditas operasional sebuah badan usaha. Pasti Anda bekerja sama dengan notaris yang kompeten agar proses berjalan lancar. Berikut adalah alasan utama mengapa akta pendirian perusahaan dibutuhkan. 1. Landasan hukum bagi perusahaan. Akta pendirian berfungsi sebagai dokumen resmi yang memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi. 2. Pengakuan sebagai badan hukum. Dengan akta pendirian, sebuah perusahaan dapat diakui sebagai badan hukum oleh negara. 3. Menentukan struktur dan tata kelola perusahaan. Akta pendirian membuat informasi penting seperti struktur organisasi, pembagian saham, dan peran masing-masing pendiri. 4. Syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Pengesahan akta pendirian oleh Kemenkumham adalah langkah wajib agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara sah dan terdaftar dalam sistem hukum Indonesia. 5. Perlindungan terhadap pendiri dan pemegang saham. Dengan akta pendirian, kewajiban hukum perusahaan terbatas pada modal yang disetor oleh pemegang saham. 6. Mempermudah kerjasama bisnis. Akta pendirian yang sah menciptakan kepercayaan di kalangan mitra bisnis, investor, dan pelanggan. 7. Kepatuhan terhadap hukum. Undang-Undang Perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengharuskan setiap perusahaan berbentuk PT memiliki akta.